Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 26 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 13 sampai 20 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai 16. Rasul Yakobus dalam bacaan yang pertama hari ini mengingatkan para pendengarnya pada saat itu dan kita sekalian yang saat ini merenungkan apa yang diajarkannya untuk selalu tekun berdoa dan berdoa sebagai orang benar. Kita mungkin akan bertanya lebih lanjut. Berdoa sebagai orang benar itu seperti apa? Saya tidak sangsi bahwa kita biasa berdoa. Yang menjadi permenungan kita lebih dalam adalah apakah kita telah berdoa sebagai orang benar seperti yang dihimbau dan diajak oleh Rasul Yakobus dalam bacaan pertama hari ini. Lebih jauh, Rasul Yakobus menegaskan doa orang benar besar kuasanya. Ketika orang benar berdoa, doanya itu mampu menolong dia untuk keluar dari penderitaan. Ketika orang benar berdoa, doa itu akan menyembuhkan orang yang sakit. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana berdoa sebagai orang benar? Saya melihat bahwa ajakan Rasul Yakobus itu mau mengatakan kepada kita bahwa kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita pertama-tama dituntut untuk menata kehidupan kita, hidup kita yang baik, hidup kita yang benar, benar di hadapan Allah. Karena ketika kita berdoa, tetapi kita masih sebagai manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, Pemazmur mengatakan, dosa dan kesalahan menjadi penghalang paling utama rahmat Tuhan turun atas kita. Artinya, kita memang berdoa, bahkan mungkin berdoa dengan tekun, tetapi kita tidak menghiraukan atau kurang menata diri kita menjadi orang yang lebih baik dan benar di hadapan Tuhan, maka kesalahan dan dosa kita itulah yang merintangi rahmat Allah turun atas kita. Itulah yang membuat rahmat Allah tidak turun atas mereka yang kita doakan. Maksudnya jelas. Mari kita menata kehidupan kita dengan baik. Mari kita menata tutur kata kita dengan baik. Mari kita menata tingkah laku kita. Lebih lagi, mari kita menata hati dan pikiran kita. Buatlah diri kita pertama-tama pantas di hadapan Tuhan, sehingga kita dianggap benar oleh Tuhan. Baru kemudian kita mempersembahkan doa-doa kita. Dan dengan cara seperti itu,
doa kita mempunyai kuasa yang luar biasa. Saudari dan saudara yang terkasih, memang Allah itu maha baik, Allah itu maha rahim. Dia akan menurunkan banyak berkat bagi siapapun. Bagi manusia pendosa yang berdoa dan bagi orang-orang yang lain yang saleh, yang benar. Tetapi di sisi lain, kita tetap dituntut untuk selalu hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga doa-doa kita adalah doa-doa yang keluar dari seorang yang benar, sehingga mempunyai kekuatan dan daya yang luar biasa. Saudari dan saudara yang terkasih, karena itu bagian terakhir dari bacaan pertama hari ini, Rasul Yakobus mengajak orang-orang pada saat itu dan kita sekalian untuk sebelum berdoa mengakukan dosa. Artinya kita menata kehidupan kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Baru kemudian kita menyampaikan doa-doa kita, dan dengan cara itu doa kita adalah doa yang berasal dari orang benar, dan konsekuensinya doa-doa kita adalah doa yang punya kuasa. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara di sisi lain, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak menganggap remeh orang-orang kecil dan sederhana yang menurut bahasa Injil hari ini disimbolkan dengan kata-kata anak-anak kecil. Yesus marah kepada para muridnya yang menghalangi anak-anak kecil datang kepadanya. Dengan kemarahan itu, Yesus mau mengatakan kepada para muridnya supaya mereka seharusnya menjadi sarana yang mempermudah orang siapapun, terutama yang kecil dan sederhana, anak-anak, untuk makin dekat dengan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, tugas kita salah satunya dalam kehidupan ini adalah mengantar semakin banyak orang untuk dekat pada Yesus dan mendapat berkat dari Yesus. Karena itu kita diharapkan untuk tidak menjadi manusia yang menghalangi siapapun, yang menghalangi orang-orang kecil, yang menghalangi anak-anak kecil untuk datang kepada Yesus. Sebaliknya, kita justru harus menjadi sarana di mana banyak orang, terutama mereka yang kecil dan sederhana, termasuk anak-anak kecil, untuk datang lebih dekat dan lebih dekat dengan Yesus supaya mendapat berkat dari Yesus. Kita harus akui, mungkin banyak kali kita menjadi penghalang paling utama anak-anak kecil datang kepada Yesus, atau kita menjadi penghalang yang paling utama orang-orang kecil, orang-orang miskin di sekitar kita tidak bisa datang kepada Allah, tidak bisa datang kepada Yesus, dan akhirnya juga tidak mendapat berkat dari sana, dari Tuhan, karena kita menghalang-halangi mereka. Saudari dan saudara terkasih, menjadi orang baik dan benar seperti yang diharapkan oleh Tuhan, tidak ada kata terlambat. Kalau hari ini dan kemarin kita belum sampai atau belum seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, maka masih ada hari esok. Yang paling penting, kita mau memulai sejak atau mulai hari ini sampai seterusnya. Tuhan memberkati.